Halo, nama saya Zaki Akram dan di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan pengelolaan sistem operasi IBM. Saya akan menjelaskan berbagai macam dari struktur dan pengelolaan sistem operasi IBM. Yang pertama itu struktur organisasi, yang kedua manajemen eksekutif, yang ketiga pengelolaan sumber daya manusia, yang keempat proses bisnis utama, dan yang kelima keuangan dan performa bisnis. Yang pertama, struktur organisasi. Divisi dan departemen utama. Divisi dan departemen utama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu Solution and Service Division yang berfokus pada persediaan solusi dan layanan teknologi untuk pelanggan enterprise dan mengembangkan solusi yang mencakup cloud computing, analitika, keamanan informasi, dan layanan konsultasi. Yang kedua, System Division yang bertanggung jawab atas pengembangan dan produksi perangkat keras termasuk server dan sistem komputasi tingkat tinggi. Yang ketiga, Research Division menangani penelitian dan pengembangan teknologi baru dan menghasilkan inovasi-inovasi kunci yang mendorong kemajuan industri. Yang kedua, Manajemen Eksekutif. Di sini di dalam manajemen eksekutif terdapat 3 orang. Yang pertama itu Arvind Krishna sebagai CEO. Dia telah menjabat CEO sejak April 2020. Dia memiliki latar belakang dalam teknologi dan riset dan mendorong transformasi digital dan fokus berkelanjutan. Yang kedua, James Whitehurst, yaitu presiden di IBM, bergabung dengan IBM setelah akuisisi Red Hat pada 2019. Pengalaman luas di industri teknologi dan open source software. Dan yang ketiga, Michael H. Brody. Dia adalah SVP Legal and Regulatory Affairs dan General Counsel. Di sini dia bertanggung jawab atas kepatuhan hukum, masalah regulasi perusahaan, serta memiliki pengalaman panjang dalam praktik hukum korporat. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia terdapat 4 bagian. Yang pertama itu kebijakan dan praktek pengelolaan SDM. IBM mengutamakan keberagaman, inklusivitas, dan keadilan di tempat kerja. Program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Yang kedua, pengembangan karyawan. Program Skills Build untuk membantu karyawan dan masyarakat mengembang keterampilan digital. Promosi dari dalam dan dukungan untuk pertumbuhan karir. Dan yang ketiga, budaya perusahaan. Budaya kerja yang mendorong inovasi, kolaborasi, dan tanggung jawab. Dan fokus pada kesejahteraan karyawan dan keseimbangan kehidupan kerja. Yang keempat, inisiatif kesejahteraan karyawan. Fasilitas dan program kesehatan seperti gym perusahaan dan konseling kesehatan mental, serta keanggotaan dalam program sukarelawan untuk mendukung komunitas. Dan keempat, proses bisnis utama. Proses bisnis utama terbagi menjadi 5. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Investasi signifikan dalam proyek penelitian untuk menciptakan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian untuk memajukan riset. Yang kedua, produksi. Pengembangan dan produksi perangkat keras berkualitas tingkat tinggi termasuk server dan sistem komputasi. Proses produksi yang efisien untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, pemasaran. Strategi pemasaran yang berfokus pada keunggulan produk dan solusi. Kemitraan dengan mitra strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keempat, penjualan. Tim penjual global untuk berinteraksi dengan pelanggan di seluruh dunia, pendekatan penjualan yang terpersonal untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang kelima, layanan pelanggan. Tim dukungan pelanggan yang responsif dan solutif, pengembangan layanan pelanggan berbasis teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan yang kelima, keuangan dan performa bisnis. Keuangan dan performa bisnis terbagi menjadi 4. Yang pertama itu laporan keuangan terkini, presentasi grafis laporan keuangan yang mencakup pendapatan, laba bersih, dan indikator kinerja utama lainnya. Tren pertumbuhan keuangan selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua, strategi keuangan jangka panjang. Penjelasan singkat tentang strategi keuangan jangka panjang yang diterapkan oleh IBM. Rencana investasi dan alokasi sumber daya keuangan dan untuk mendukung pertumbuhan. Yang ketiga, laporan pendapatan dan laba bersih. Grafik atau tabel yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih selama beberapa periode.
Penekanan pada pencapaian utama dan faktor yang berkontribusi. Yang keempat, analisis kinerja pasar. Perbandingan kinerja bisnis IBM dengan pesaing utama di industri. Tren pasar yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan di masa depan. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjelajahi dan memahami lebih dalam tentang IBM, struktur organisasi, dan pendekatan dalam mengelola sumber daya manusia.